nggak perlu dianggap lagi. Tapi pers tentu akan muat itu, kan itu berita bahwa Jokowi meminta kader dan bupati-bupati, wali kota, gubernur PDIP tidak perlu ikuti perintah Ibu Mega. Dan itu artinya dia tetap ingin mengacaukan stabilitas atau mendisorganize PDIP. Itu juga bukan sekedar kejahatan, ini kejahatan etik itu. Sebagai presiden harusnya dia mengerti bahwa dia tidak perlu berkomentar sebagai orang yang bukan lagi presiden. Kedua, sebagai bekas kader PDIP, maka dia harusnya juga menganggap bahwa itu masuk akal, karena begitulah kaderisasi. Tapi dengan dia ngompori beberapa kader PDIP untuk menolak perintah Megawati, maka terbaca bahwa Hasto itu pasti juga diarahkan oleh Jokowi, karena Jokowi masih punya banyak tentakel di KPK untuk dipidanakan. Jadi makin terbaca bahwa Hasto betul bahwa yang mesti dihadirkan adalah Jokowi, karena dia terus-menerus mengkriminalisasi kader-kader PDIP. Nah, balik ke soal penahanan Hasto ini, kalau menurut dugaan Anda, bagaimana perasaannya Pak Jokowi? Kira senang dong ya. Tapi sejauh mana sih keyakinan bahwa KPK itu masih sepenuhnya bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi? Pertanyaan yang lebih psikologis adalah bagaimana membaca semacam kegairahan palsu dari Jokowi itu. Saya sebut palsu karena tentu Jokowi senang karena Hasto ditangkap kan, ditahan tuh. Tentu Gibran senang karena Hasto ditahan itu. Bahkan Gibran tadi beredar postingan saudara Gibran yang memperlihatkan bagaimana seorang kader PDIP, saudara siapa namanya, Masinton itu, dan Masinton justru mengatakan ya karena saya pejabat negara. Jadi kita mulai lihat bagaimana mental kader itu akhirnya makin lama melemah justru karena dihisap oleh semacam keagungan kekuasaan. Kekuasaan itu begitu dikasih jabatan, maka seseorang yang tanpa kapasitas pun lalu tumbuh menjadi megalomania itu, karena dianggap bahwa pangkat dan baju yang melekat pada dia itu bisa menundukkan psikologi orang. Itu memang sudah terjadi. Jadi sekarang kita lihat Jokowi mengambil psikologi itu dengan meminta atau menghimbau dalam bahasa beliau itu, tetapi